Lalu bagaimana memastikan agar pengusutan para pelaku perusakan hutan tidak hanya panas di awal saat bencana masih jadi sorotan, tapi betul-betul tuntas dan diumumkan ke publik. Kita akan bahas bersama Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia Kiki Taufik dan juga Ketua PBHI Julius Ibrani, dan kita masih menunggu Pak Johan Rosihan, Komisi 4 DPR RI, fraksi PKS. Saya akan ke Mas Kiki terlebih dahulu. Mas Kiki, kalau dilihat saat ini Menteri LH, Kapolri, dan Menhub berjanji akan melakukan investigasi para pelaku di balik banjir bandang dan juga adanya kayu gelondongan. Apa setidaknya yang harus dilakukan sebagai bukti bahwa janji mereka ini serius dan diterapkan hingga tuntas? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi ini seperti deja vu ya, pada saat kebakaran hutan yang besar yang terjadi di Sumatera juga, itu memang ada banyak perusahaan-perusahaan atau PBPH yang kemudian dicabut izinnya, diberikan sanksi, kemudian sampai ke pengadilan. Tetapi berakhir pada tidak ada kelanjutan karena tidak ada transparansi. Jadi ada beberapa perusahaan misalnya mendapatkan sanksi, bahkan sampai di pengadilan mendapatkan sanksi, tapi tidak dieksekusi gitu. Jadi maksud saya di sini adalah ini langkah bagus, tapi juga harus terintegrasi. Jadi bukan hanya dari satu Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian mereka harus bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, tetapi juga mereka harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai hakim. Sehingga pada saat mereka dicabut izinnya, mereka mendapatkan sanksi pidana, mereka mendapatkan sanksi perdata, mengganti kerugian. Itu betul-betul harus diimplementasikan gitu, harus dikawal terus, karena kejadiannya adalah begitu sudah sampai di pengadilan, kemudian hakim memutuskan satu perusahaan membayar ganti rugi sejumlah ratusan miliar atau bahkan triliunan, tidak ada yang mengeksekusi. Jadi tidak ada efek jera apa-apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah melihat, karena tidak ada transparansi yang jelas, kita tidak pernah melihat apakah dana atau denda yang diberikan oleh pemerintah atau pengadilan kepada perusahaan perusak hutan itu betul-betul digunakan untuk merehabilitasi lahan. Itu tidak pernah ada. Jadi transparansi penting. Mas Julius, kalau melihat saat ini, apakah memang ketika di Sumatera begitu masif kerusakannya, apa yang bisa dilakukan mungkin warga? Apakah memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan? Di sisi lain, apakah penuntasan ini bisa benar-benar tuntas dan benar-benar dieksekusi? Ya, Cynthia, jelas warga sebagai korban terdampak itu memiliki hak konstitusional. Bukan hanya menuntut pada ganti kerugian, kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, gangguan akses kesehatan dan yang lainnya terhadap negara, tetapi terhadap pihak perusahaan swasta juga. Itu yang pertama. Karena biar bagaimanapun kalau kita lihat faktor utama penyebabnya adalah eksploitasi oleh swasta yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan administrasi negara dan bahkan ada yang ilegal. Yang pertama, jadi bukan negara saja yang bertanggung jawab, swasta juga bertanggung jawab, dan itu bisa dituntut pemenuhan hak. Yang kedua, saya pikir kalau sudah seperti ini, maka dimensinya ini bukan hanya dimensi gugatan perdata biasa. Tahun 2023, PBHI sudah merumuskan dan merilis daftar nama kejahatan ekosida. Jadi tindak-tindak pidana yang sistemik dan terstruktur, yang merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia multidimensional, seperti yang terjadi saat ini di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Artinya ruang-ruang pemeriksaan evaluasi administrasi, ruang-ruang perizinan itu hanya level kulitnya saja. Negara harus mengusut tuntas kejahatan ekosida ini sampai pada siapa pemiliknya, siapa penerima manfaatnya, siapa pejabat-pejabat negara yang memberikan izin yang kita tahu banyak ilegalnya, maka di situ ada tindak pidana korupsi, ada TPPU-nya di situ, jangan-jangan ada kebijakan yang sengaja diubah di situ. Dengan demikian kalau secara holistik diusut, maka untuk mengembalikan kepada ekosistem awal
kita masih punya modal yang cukup besar. Jadi kalau hanya cuma level gugatan perdata biasa saja, Oke. evaluasi perizinan biasa saja, yang dijelaskan oleh Bung Kiki itu terulang lagi kebakaran di tahun 2014, 2015 sampai sekarang gitu. Oke, Cynthia. jadi tidak akan ada akhirnya jika hanya penuntasnya hanya di permukaan saja. Saya ke Bang Johan Rosihan yang sudah bergabung dari Komisi 4 DPR RI, fraksi PKS. Bang Johan, kalau dilihat saat ini situasinya begitu memprihatinkan di sana. Dan kalau Bang Julius sudah mengatakan bahwa ini ada pelanggaran hak asasi manusia di sini. Saat Anda bertemu dengan Menteri Kehutanan Raja Juli tadi, apa saja yang didesak oleh Komisi 4 DPR? Tadi Komisi 4 ya kayaknya seragam dari semua praksi dan dari Ibu Ketua sampai semua anggota itu seragam. Pertama, meminta agar Pak Menteri tidak lagi membuka atau memberikan izin atas kegiatan-kegiatan perusakan hutan di dalam hutan. Yang kedua, yang ada ini yang sudah menerima izin juga dievaluasi dan diaudit gitu. Karena tidak mesti walaupun berizin itu kemudian tidak melakukan perusakan, bisa juga lebih kuota, Ya, betul. bisa mengakibatkan kegiatan-kegiatan lain. Saat ini sedang penyusunan kesimpulan ya, karena ini sudah rapat ini sejak jam 1 sampai masih berlangsung. Dan keterangan dari Pak Menteri tadi itu memang menyatakan bahwa selama saya menjabat 1 tahun ini belum ada satupun izin yang saya berikan di daerah terdampak sekarang. Oke. Nah, muncul pertanyaan dari kita, lantas siapa yang menandatangani izin-izin yang banyak yang merusak hutan hari ini? Nah, kami mendesak agar Pak Menteri Juli Antoni ini berani membuka kepada Komisi 4. Zaman Menteri Siti Nurbaya berapa yang ditandatangani, zaman Zulkifli Hasan berapa yang ditangani, tarik semua gitu, biar dibuka kepada publik, biar kita tahu siapa sebenarnya yang sudah memberikan izin sehingga dampak yang dirasakan oleh rakyat kita di 3 provinsi itu seperti saat ini, begitu Mbak. Apakah artinya Komisi 4 tadi juga meminta bukti-bukti, data-data bahwa memang betul dari Kementerian Kehutanan yang saat ini dijabat oleh Raja Juli benar-benar tidak memberikan izin di daerah terdampak? Kami meminta semuanya dari awal, kami meminta itu, kami mendesak buka semua buka semua tentang perizinan, tentang dampak lingkungan segala macam. Sayangnya ya datanya lengkap tetapi tidak berani secara eksplisit mengatakan bahwa ini loh penyebab utama dari banjir itu. Data forestasinya lengkap, data penutup kerusakan di das hulunya lengkap, data penutupan hutannya lengkap, semua data-data itu lengkap, tapi sayangnya saya mengkritik tadi itu, sayangnya dari semua data yang lengkap itu tidak berani mengambil satu simpulan. Oke, tapi disebutkan tidak nama perusahaan saat rapat tadi? Tidak menyebutkan nama perusahaan, dan Pak Menteri menyampaikan akan memberikan secara tertulis kepada Komisi 4. Artinya datanya tidak lengkap menurut Anda? Ya, untuk kita menganalisis ini menurut saya lengkap ya. Sayangnya kementerian tidak berani menyimpulkan. Oke. Mas Kiki, kalau dilihat dari apa yang dijelaskan tadi oleh Bang Johan, sebenarnya kalau dilihat kerusakan yang begitu masif di bencana Sumatera, dari sisi kerusakan alam sebenarnya apakah hanya murni kerusakan alam atau faktor keulah manusia lebih besar porsinya? Iya, ini udah jelas sebenarnya Mbak Cynthia, udah beberapa kali teman-teman sampaikan, bahkan juga masyarakat yang ada di lokasi menyampaikan jelas bahwa bencana yang begitu dahsyat ini bukan hanya semata-mata disebabkan karena cuaca ekstrim, tetapi lebih kepada karena perubahan tutupan hutan yang sudah pasti bahwa adanya deforestasi yang masif. Dan kemudian baik itu dilakukan oleh industri kelapa sawit, oleh industri tambang, ataupun bahkan industri pulp and paper, itu nyata terjadi. Nah sebenarnya tidak terlalu sulit untuk Kementerian Kehutanan atau Kementerian SDM untuk memberikan data, karena mereka itu adalah
kementerian yang memberikan izin. Ya. Jadi mereka juga melekat pada mereka juga pada saat mereka memberikan izin, mereka juga punya kewajiban untuk memonitoring gitu. Nah, pertanyaannya adalah, Jadi menurut Anda ini kan cukup anehkah ketika datanya tidak disebut secara gamblang, tidak disebut secara clear saat rapat terjadi, saat rapat tadi? cukup aneh karena sebenarnya kan udah gampang kita bisa lihat ya. Kalau dari sisi bahkan publik bisa dengan mudah mengakses citra satelit. Kelihatan mana wilayah yang terbuka. Ya. Dengan teknologi saat ini tinggal di-overlaykan dengan data konsesi, batas konsesi bisa langsung kelihatan siapa yang harus bertanggung jawab. Kan itu yang ditunggu sama publik. Ini yang jadi faktor tadi saya sampaikan ya, transparansi itu penting. Nah, sampai saat ini itu yang tidak pernah ada. Sehingga publik tentu akan meragukan. Ini jangan-jangan Raja Juli ini hanya di depan DPR aja dia berani ngomong seperti itu dan kemudian nggak berani ngungkapin nama perusahaannya. Nanti terakhir kemudian hilang gitu ya setelah 3 bulan. Kan ini mudah sebenarnya. Oke, Mas Julius, jika Menteri Raja Juli tidak mau, bisa dikatakan tidak mau ya, jika menyebutkan siapa nama perusahaannya dan siapa yang memberikan izin saat terjadinya dugaan pembalakan liar. Dan tadi Mas Kiki juga menyampaikan kurang lebih sama. Apakah memang ada orang besar yang membackingi perusahaan-perusahaan ini sehingga terjadi kerusakan dan juga pelanggaran AMDAL yang sangat masif? Makanya tadi Cynthia saya katakan, kalau cuma pakai mekanisme evaluasi administrasi nggak selesai ini barang. Harus diperiksa itu perusahaan punya siapa, penerima manfaatnya siapa. Nanti kita bisa tahu dia ini nyumbang nggak pada saat pemilihan presiden nanti. Dia ini adalah orang-orang yang di belakang menteri-menteri yang bertanggung jawab atau enggak. Yang patungan di situ atau enggak. Makanya untuk Bang Johan juga Bang, izin sampaikan kepada teman-teman Dewan di Komisi 4. Bukan menanyakan mengklarifikasi Menteri Raja Juli yang harusnya Abang lakukan dan kawan-kawan. Itu dievaluasi menterinya Bang. Menteri punya tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh izin yang diberikan. Baik dari pusat sampai daerah. Kalau sampai terjadi seperti ini artinya menterinya bengong Bang. Artinya menterinya main domino itu sama pengusaha-pengusaha. Jadi rekomendasi Komisi 4 harusnya memeriksa menteri, memberikan rekomendasi kepada Prabowo, pecat itu menteri. Jadi kalau cuma ngecek siapa nama segala macam yang dibilang Bung Kiki, kita di lapangan tahu Bang. Itu punya siapa, itu sudah mengemuka tadi Pak. Itu sudah mengemuka. Ya banyak anggota tadi yang meminta, banyak anggota tadi yang meminta agar Raja Juli kalau tidak sanggup mundur saja. Dari fraksi mana saja Bang Johan yang meminta itu? Bang Johan, dari fraksi mana saja yang meminta mundur? Ada dari PKB, termasuk saya juga menyampaikan kalau seberapa Anda bisa bertahan kalau kan beliau sampaikan bahwa tugas presiden adalah menjaga hutan. Saya balik tanya ke beliau bahwa apakah Anda merasa sudah menjaga hutan? Nah ini kan bentuk-bentuk komunikasi politik yang kita bangun juga harus kita menjaga di situ kan. Nah tapi yang jelas semangat dari teman-teman di Komisi 4 bahkan Ibu Ketua itu sampai mengatakan, Pak Menteri, kalau Anda takut berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar itu, saksikan Pak Menteri saya di belakang Anda. Saya mendukung Anda Komisi 4 semua. Ibu, itu Bu Titi Soeharto tadi ngomong begitu di depan Pak Menteri secara terbuka. Nah, saya pikir semangat seperti itu juga sudah ada di kami, Bang. Dan insya Allah tentu rapat ini juga merupakan rapat darurat, tidak ada di dalam agenda sebelumnya. Ini bentuk perhatian kita agar persoalan yang terjadi di Sumatera Barat itu bisa kita awasi bersama-sama. Insya Allah kita akan coba awal dengan baik. Bang Johan, artinya kan ini tidak hanya sekedar evaluasi, tidak hanya sekedar pengawasan, tapi bagaimana mengawal kasus ini sampai tuntas dan membersihkan siapapun yang bertanggung jawab di balik perusakan hutan. Kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.
Pengusutan para pelaku perusakan hutan harus ditindak hingga tuntas dan harus diumumkan ke publik siapa pemain besarnya, siapa yang membackingi pengusaha-pengusaha yang dinilai ataupun terbukti melakukan perusakan. Mas Julius, dengan kasus ini, dengan peristiwa ini, musibah ini, apa yang paling memungkinkan untuk dilakukan? Apakah pidana, perdata, atau justru class action? Ada tidak presiden yang bisa menguatkan untuk menuntaskan kasus ini? Ya, tentu jalur keperdataan itu juga sangat dimungkinkan. Waktu Jakarta menjadi korban banjir tahun 2002-2006 itu pernah dilakukan. Waktu korban kebakaran juga di tahun 2014-2015 di Sumatera juga pernah dilakukan. Presidennya banyak keperdataan. Tapi saya mau katakan gini, Cynthia. Spektrum dari bencana kali ini tidak hanya sebatas pada hak masyarakat yang dirugikan, nyawa masyarakat yang hilang, tapi lebih luas lagi. Ada kebijakan, ada penyelundupan izin, ada ilegalitas yang luar biasa di dalam peristiwa ini, sehingga jalur pidana juga menjadi satu senjata yang paling kuat. Tadi Pak Kapolri Sigit sudah bilang akan diusut tuntas. Kita tagih, kita jagain. Anda yakin Lalu tidak Kejaksaan Agung, penuntasan ini akan tuntas betul-betul? saya yakin Prabowo membentuk Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang Satgas PKH yang betul-betul menghilangkan perpanjangan proses adjudikasi lalu dihajar sama kejaksaan dan bersama-sama dengan Kapolri dan yang lain. Ini contoh yang bagus yang bisa digunakan untuk kasus seperti ini. Jadi dimensinya lebih luas, spektrumnya pun lebih kuat dibandingkan hanya sekedar mekanisme pemeriksaan administrasi. Itu bahkan diusut sampai siapa penerima manfaatnya, di proses pidananya sampai tipikornya, TPPU-nya, dendanya, dan Tapi segala berarti macam. bisa tiga-tiganya ya, bisa perdata, pidana, dan class action ya. Oke, jika memang ini class action, Mas Kiki, juga disertakan seperti itu, apakah Greenpeace ataupun pemerhati hutan ini juga bisa melakukan bantuan ataupun pendampingan? Ya, kami ada satu kasus sebenarnya class action di mana kami mendampingi masyarakat di Sumatera Selatan yang melakukan class action terhadap perusahaan pulp and paper yang menyebabkan kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Sampai saat ini kasusnya masih di Mahkamah Agung karena kita kalah di tahap pertama, kemudian di kasasi juga kalah, ini kita masuk ke Supreme Court. Nah, Greenpeace menjadi penggugat intervensi. Ini bisa terjadi juga untuk kasus ini. Kami tentu dengan senang hati, karena memang ini yang dirugikan adalah bukan cuma seperti tadi Bung Julius sampaikan, kerugian ini masif gitu. Bahkan kawan-kawan LSM, terutama kawan-kawan LSM yang ada di sana, itu bisa juga ikut mengajukan sebagai penggugat Desakan mundur Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menurut Anda bisa ikut untuk membuka kasus ini? Mengawali? Ya, sekarang gini, sebelum masuk ke sana, saya pikir yang paling penting adalah memastikan dulu apakah Kementerian Kehutanan yang bersangkutan ini melakukan monitoring yang intensif atau enggak. Saat ini yang paling dilewatkan oleh pemerintah kita atau para politisi kita adalah pencegahan. Kita harus mulai dari situ. 8 hari sebelum kejadian, BMKG sudah memberikan peringatan. Tidak ada satupun Pemda maupun pemerintah pusat melakukan satu pencegahan, bahkan melakukan peringatan dini. Tidak ada satupun. Kenapa? Karena saat ini politisi di Indonesia lebih suka bekerja untuk hal-hal yang sifatnya populis dibanding pencegahan. Pencegahan itu tidak pernah ada media, tidak pernah ada foto, video. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sekarang kita udah dapat gambaran bahwa tropis ini kita dalam kondisi krisis iklim. Siklon ini kemungkinan akan juga bergeser ke arah timur, ke arah Jawa dan lain sebagainya. Artinya banyak sebenarnya catatan yang bisa dilakukan dan memang betapa sulitnya untuk mengusut dan juga mengungkap ketika ada kerusakan alam di sana. Kalau dari Komisi 4 sendiri Bang Johan, apa data yang sudah diterima terkait dengan kerusakan hutan, mafia-mafia yang berada di balik pembalakan liar ini, khususnya di Pulau Sumatera? Bang Johan.
Gimana Mbak? Gimana Ya, tadi? kalau Ya, dari buat Komisi sedikit. 4 sendiri sudah memiliki data sejauh mana terkait dugaan adanya pengusaha yang melakukan perusakan? Baik, mohon maaf Bang Johan, kita akan menyaksikan secara langsung pernyataan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang baru Ya, saja baru selesai, selesai. Oke. Ya, oke, siap Pak. Ya, baru saja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni selesai mengikuti rapat dengan Komisi 4 DPR RI. Saya langsung ke Bang Johan. Bang Johan, Anda menerima report ataupun laporan apa nih hasil terakhir dari rapat dengan Menteri Kehutanan? Saya tadi tidak mengikuti kesimpulan karena lagi kita lagi wawancara ini. Oke. Tadi pas saya keluar, saya tidak mengikuti kesimpulannya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengarang-arang kesimpulan. Terima kasih Baik. Pak. Tapi kalau dari desakan, tuntutan dari Komisi 4 terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni seperti apa dari yang Anda pahami? Ya, kita meminta evaluasi menyeluruh dari semua data-data itu, ya terutama kita ingin menghentikan semuanya. Bahkan Ibu Ketua tadi mengatakan tidak mau moratorium, tetapi menghentikan secara menyeluruh gitu. Izin itu. Yang kedua, mengevaluasi yang ada ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi suasana apa yang disampaikan oleh teman-teman baik dari Greenpeace maupun dari pegiat lingkungan yang lain tadi itu sudah masuk suasana itu ke dalam Komisi 4 dan saya pikir kesimpulan-kesimpulan yang diambil bahkan tadi ada yang mengajukan pansus, panja. Oke. Dan saya tidak mengikuti kegiatan sampai akhir. Tapi Anda sepakat untuk mengajukan tuntutan baik secara perdata, pidana maupun class action? Ya, kalau itu yang dilakukan oleh teman-teman pegiat lingkungan atau masyarakat, ya kami tentu akan mendukung sepanjang itu terwadahi oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, kalau kami sih oke-oke saja. Baik, Ya, kita nantikan. saya pikir Silakan, tambahannya singkat penting saja. begini Bang Johan. Bang Johan, tambahannya penting. Sebagai DPR RI, Komisi 4 bisa merekomendasikan kepada Pak Prabowo, ini menteri-menteri yang terkait dengan bencana ini pada inkompeten semua. Harus dievaluasi bahkan diusulkan reshuffle. Kalau tidak, masyarakat yang jadi korban lagi Bang. Ini penting disampaikan secara tegas oleh Komisi 4 gitu. Ya. Kalau kami tadi bukan hanya Menteri Juli gitu, tapi tarik sampai ke belakang, Oke. ya, sampai dari ke belakang dari Pak Oke, Zulkifli, Baik, segala kami macam sudah itu. tangkap. Terima Termasuk kasih, Pak. menteri yang lain Bang, cocok ini. Ya, Ya, kita ya, akan kawal, makasih. kita akan kawal. Terima kasih Ketua PBHI Julius Ibrani, Bang Johan Rosihan dari Komisi 4 dan juga Mas Kiki Taufik dari Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia.